Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ria atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan salah satu rekan sejawat saya, ya, yaitu Ibu Ria atau Ibu Zabaria. Beliau ini merupakan guru kelas 2 ya, di PT SD Negeri 115 Pilihan. Baik, saya rasa untuk perkenalan kita tidak usah terlalu panjang karena ya, cukup hanya mengenal nama saya dan unit tugas dari Ibu sendiri. Baik, Ibu, perlu saya jelaskan di sini bahwa kegiatan kita ini merupakan salah satu pemenuhan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9, yaitu akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu. Supervisi akademik ini melalui pendekatan coaching, ya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir mendengar kata supervisi, karena biasanya itu Bapak Ibu ketika mendengarkan kata supervisi pasti ada rasa-rasa khawatir atau tegang, ya, cemas. Saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu. Namun setelah melalui beberapa tahap ataupun proses pembelajaran terkait dengan supervisi, saya akhirnya paham bahwa ternyata supervisi itu tidak seseram yang kita pikirkan, ya, yang kita bayangkan. Justru supervisi akademik itu, apalagi dengan melalui pendekatan coaching, justru menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Bagaimana kita dapat mengetahui apa yang harus kita kembangkan dalam proses pembelajaran, sehingga ada perbaikan, ada perubahan dari pembelajaran sebelumnya berubah menjadi pembelajaran yang lebih baik yang kita laksanakan. Baik Ibu Ria, adapun beberapa kegiatan kita mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan, ya, yaitu kegiatan praobservasi, kemudian ada observasi, ya, pelaksanaan mengajar Ibu. Jadi saya akan mengamati secara keseluruhan bagaimana proses pembelajaran Ibu yang kita lakukan di kelas. Kemudian yang ketiga itu adalah pas observasi, bagaimana kita akan nanti saling berdiskusi melihat apakah pelaksanaan pembelajaran Ibu sudah sesuai dengan perencanaan yang telah Ibu susun sebelumnya. Untuk pada kesempatan ini kita hanya melaksanakan tahap praobservasi. Nah, dalam tahap observasi ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan melihat kesiapan Ibu Zabaria dalam proses pembelajaran. Baik, saya langsung menanyakan Ibu, ya, beberapa pertanyaan. Baik, tapi sebelumnya Ibu sudah menyusun rencana pembelajarannya? Sudah. Baik, kira-kira pembelajaran Ibu nantinya itu Ibu mengajar mata pelajaran apa? Kebetulan di kelas 2 saya akan materi yang akan saya sampaikan adalah pembelajaran matematika. Matematika, iya. Boleh saya tahu apa materinya? Materinya menyangkut segitiga bangun datar, ya. Oh, bangun datar, ya. Oke, ini menarik, ya. Ini menarik karena materi Ibu terkait dengan bangun datar. Saya bisa memprediksi bahwa pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya itu akan melibatkan siswa langsung dan tentu akan mendorong siswa untuk dapat aktif, ya, secara keseluruhan dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran rencana Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Oke, baik, terima kasih. Pada pembelajaran ini ada 3 tujuan. Ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal
berbagai bangun datar melalui lagu. Nah, yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar dengan menghubungkan seutas tali. Yang ketiga, dengan mengamati lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengenal berbagai macam bangun datar. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Ya, kita sudah mendengarkan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ria capai ya. Ada 3. Yang pertama melalui kegiatan mendengarkan lagu, ya, murid dapat mengenal apa saja yang ada dalam bangun datar, ya. Selain itu mengenai permainan ataupun media tali ya, sambung tali, utas tali, ya. Murid dapat mengenal contoh atau bentuk kegiatan bangun datar, kemudian melalui kegiatan mengamati, ya. Saya rasa penjelasan dari tujuan pembelajaran Ibu memberikan penguatan ya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini akan sangat menarik ya, karena melibatkan semua peserta didik, dan tentu peserta didik dapat terbantu dalam beberapa aktivitas dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, baik, pertanyaan kedua, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan? Oke, area pengembangan yang akan dicapai di kelas nantinya ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga keaktifan siswa. Oh, keaktifan siswa, baik Ibu ya, keaktifan peserta didik. Ya, peserta didik. Ya, baik. Area pengembangannya yaitu keterampilan, pengetahuan, dan keaktifan peserta didik. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, ini menarik Ibu terkait dengan strategi atau apa yang ingin Ibu lakukan atau Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti. Kira-kira ada nggak sih strategi ataupun metode ataupun media ataupun model pembelajaran yang Ibu siapkan dalam pembelajaran Ibu nantinya? Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk strategi yang akan saya siapkan nantinya di kelas yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, media tali dan media lagu tentang bangun datar. Kemudian metode diskusi dan juga LKPD. Oke, nah hal menarik juga ya Ibu, saya mendengarkan tadi ternyata Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Seperti kita ketahui, diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan semua murid ya. Seperti murid kita pasti terdapat beberapa kebutuhan belajarnya. Ya, secara keseluruhan apa yang Ibu sampaikan sedikit demi sedikit saya sudah bisa tangkap dan sudah bisa meramal ya, memprediksi bagaimana proses belajar materi nantinya, dan saya merasakan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya itu akan berjalan dengan baik. Amin. Ya, asalkan kita tetap berpedoman terhadap rencana pembelajaran kita ya, RPP kita ya. Apalagi RPP yang Ibu susun ini adalah RPP berdiferensiasi. Ya, baik Ibu, untuk kegiatan berikutnya saya akan melakukan observasi ya pada besok ya. Jadi semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang, agar senantiasa kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Ria atas kesempatannya. Kita akan bertemu di esok hari ya untuk melihat bagaimana mengamati proses belajar ini. Oke, sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, hari ini merupakan jadwal observasi dari rekan kita Ibu Ria. Insya Allah beberapa jam ke depan kita akan melakukan aktivitas observasi, mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan berdasarkan rancangan kemarin ya, yang telah Ibu rumuskan. Baik, untuk itu
Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama untuk berdoa. Nah, berdoa kita dipimpin oleh menyajikan lagu yang berhubungan dengan bangun datar supaya apa? Untuk mengenal lebih lanjut bangun datar. Apakah itu bangun datar ya? Jadi ada 3: mendengarkan lagu, berdiskusi, dan juga mengamati lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar ya. Nah, adapun penilaian yang akan dinilai nanti ada 3 ya. Ada pengetahuan bagaimana tingkat kesulitan atau pemahaman kalian tentang bangun datar nanti, dan juga keterampilan. Yang ketiga adalah keaktifan siswa, bagaimana kalian aktif untuk mengerjakan tugas nanti. Baik. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang bangun datar. Bangun datar dengan tema segitiga segi 4. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-cirinya atau perbedaannya segitiga dan juga segi 4. Ada tidak yang masih ingat dengan perbedaannya?
mana kalian akan memilih yang mana masuk segitiga dan mana masuk segi empat. Tulis nama. Oke. Boleh. Perhatikan nak, ya dipilih. Kenapa bisa bukan segi empat? Kenapa bukan? Huruf F. Nah, coba kita lihat sama-sama. Huruf A. Katanya ada yang beda. Coba siapa yang mau bacakan perbedaannya? Kenapa bisa huruf A itu bukan segi empat? Ada yang bisa? Kenapa? Perbedaannya. Permainan sebuah kuis. Ya, sebuah kuis siapa yang bisa jawab dan peragakan bersama teman kelompoknya. Nah, ini apa ini? Sebuah tali, seutas tali. Tali ini nantinya akan dibentuk menjadi apa yang kalian jawab nanti. Ya? Segi empat atau segitiga atau bangun datar yang ibu sebutkan nanti ciri-cirinya. Jadi ibu mau sebutkan ciri-ciri, kalian sebut. Jawab siapakah aku? Bisa ya? Nah, siapakah aku? Aku mempunyai 4 titik sudut. Kurang satu, siapa yang bisa temani temannya? Siapa yang bisa? Oke, kami. Ayo. Ayo. Nah, ini yang akan direntangkan ya. Nah, sudah sempurna? Sudah? Tepuk tangan dulu. Kakak tersebut. Aura dulu. Aura, yang mana dikatakan titik sudut, nak? Bukan orangnya, nak. Yang mana lagi? Ya. Oke. Benar? Oke. Sekarang sisinya yang mana? Anissa, kenapa Anissa kan sama Susu? Oke, yang mana? Yang mana dikatakan sisi? Oke, ada berapa sisi? Coba kita hitung sisinya, sama tidak? 1. Bertanya dulu, merefleksi, apakah kalian sudah paham apa yang kita kerjakan tadi? Paham? Nah, ibu mau tanya dulu, apa sih tadi kegiatan apa hari ini? Tentang
Apa lagi? Apa lagi? Mengamati benda sekitar, ya. Nah, sudah paham, sudah tahu, apakah masih semangat? Mana semangatnya? Nah, sekarang tentang bangun datar. Ada berapa sih bangun datar yang kalian sudah tahu tadi? Ketika kalian sudah menyanyikan mengenal bangun datar. Ada berapa? Tiga atau empat? Ada berapa? Empat. Satu. Ada yang empat. Segitiga. Panjang. Bagus. Nah, ibu mau tanya dulu. Coba perhatikan jendela. Jendela termasuk apa itu? Karena bagus. Coba perhatikan atap rumah. Dia berbentuk memiliki tiga sisi dan berapa sudut? Tiga sudut. Oke, bagus. Berarti hari ini kalian sudah paham ya tentang bangun datar dengan tema segitiga dan juga segi empat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baiklah. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih aktif lagi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria ya atas kesempatan yang diberikan, kesempatan yang diluangkan untuk saya ya dalam kegiatan ini. Alhamdulillah kita sudah melewati 2 tahap kegiatan. Yang pertama itu adalah tahap praobservasi, kemudian yang kedua adalah tahap observasi ya, di mana saya sudah mengamati langsung bagaimana proses pembelajaran Ibu Ria di kelas. Nah, untuk saat ini kita akan memasuki tahap pasca observasi, di mana kegiatan ini kita akan saling berdiskusi terkait dengan beberapa hal ya yang telah kita lakukan di dalam kelas tadi dalam proses pembelajaran. Oke, langsung saja pada pertanyaan pertama ya Ibu. Ini terkait dengan perasaan ini. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Perasaannya cukup lega, senang tentunya, biar bagaimanapun di benak saya yang namanya supervisi pengajar itu kesannya horor sekali. Ternyata setelah dijalani sangat-sangat menyenangkan dan saya juga mendapatkan ilmu-ilmu baru seperti itu. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Artinya ada perubahan pemahaman dari kita ya, yang awalnya menganggap bahwa supervisi itu adalah sesuatu yang menegangkan ya, menakutkan. Namun setelah kita melaluinya dengan pendekatan coaching ya, kita merasa bahwa ternyata supervisi itu adalah sesuatu yang menyenangkan ya untuk kita. Apalagi kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa kita jadikan perbaikan ya untuk proses pembelajaran berikutnya. Kemudian bagaimana perencanaan Ibu yang Ibu rencanakan kemarin? Apakah sudah sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Alhamdulillah sudah cukup sesuai lah dengan apa yang direncanakan kemarin ya dari yang tadi pada saat observasi. Ya, betul Ibu ya. Saya juga tadi mengamati menyesuaikan antara perencanaan pembelajaran Ibu dengan aktivitas yang Ibu lakukan.
secara keseluruhan itu sudah sesuai Bu ya, Iya. di mana ada 3 tujuan pembelajaran di situ dan saya lihat semua bisa tercapai ya dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Adakah kendala yang Ibu alami dalam proses pelaksanaan mengajar ataupun hambatan? Nah, kendalanya atau hambatannya ya seperti itu, karena saya kan mengajar di kelas 2 aja. Artinya kendalanya anak-anak masih ada 1-2 orang yang masih belum, kendalanya di bacaan ya, seperti itu. Akhirnya mungkin anak ini tidak terlalu aktif karena kendalanya saya merasa saya belum tahu seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya ada metode-metode lain yang saya berikan kepada anak tersebut sehingga bisa lebih berkembang lagi seperti teman-temannya yang lain. Ya, Seperti itu. oh ya seperti itu ya. Ya baik Bu. Memang dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti ada saja hambatan ataupun kendala itu ya. Ya. Sehingga bagaimana kita menyikapi hal itu untuk perbaikan pada proses berikutnya. Nah, baik Ibu. Kira-kira dari pembelajaran yang Ibu lakukan sampai sekarang ini apa kompetensi yang ingin Ibu capai setelah melakukan aktivitas pembelajaran tadi? KD yang ingin saya tambahkan yaitu tentang bagaimana strategi pembelajaran aktif kepada peserta didik. Mungkin seperti itu. Oh ya, berarti dia masuk ini ya kompetensi pedagogik ya, Ya, pedagogik. meningkatkan pemahaman terkait dengan teori ataupun strategi pembelajaran itu ya Ibu ya. Iya. Oke, baik. Oke. Apa harapan Ibu ya ke depan setelah melakukan aktivitas supervisi berbasis coaching? Mungkin ada harapan-harapan Ibu ke depannya? Harapannya untuk diri saya pribadi, semoga kedepannya saya lebih baik lagi untuk apa ya, mengajar. Kemudian semoga hati saya juga tergerak untuk menggerakkan teman-teman yang lain seperti teman saya. Baik. Seperti itu. Oke. Ya, harapan yang sangat mulia Bu ya. Karena selain berfokus kepada diri kita sendiri, kita juga berfokus kepada rekan sejawat kita bagaimana menggerakkan mereka untuk senantiasa menjadi tenaga pendidik yang berorientasi kepada murid, memberikan pelayanan terbaik dan berpihak kepada murid seperti itu. Baik Ibu Ria, mungkin hanya itu potennya yang saya sampaikan ya. Saya dapat menyimpulkan dari pelaksanaan saat ini melalui observasi, kemudian masuk di pada tahap observasi atau pengamatan sampai tahap kegiatan ini secara keseluruhan sudah memenuhi kriteria ya, kriteria supervisi akademik berbasis coaching, dan harapannya insya Allah ke depan saya akan mengawal Ibu, membantu bekerja sama dengan Ibu ya, untuk bagaimana baiknya meningkatkan kompetensi masing-masing dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan kepada murid. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, sama-sama. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.